Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvita Septian Faradila, biasa dipanggil dengan Bu Vita. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA YPM 4 Driorejo. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas PPL dalam jabatan saya di LPTK Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 gelombang ketiga. Selamat menyaksikan. Kita, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan kita dalam mencari ilmu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Absensinya hari ini, siapa yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Masuk semuanya. Ya, sehat semuanya ya. Ya. Oke. Ya, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, supaya kita bersemangat untuk belajar, mari kita melakukan jadwal terlebih dahulu ya. Kelasnya, jadwalnya dipimpin dulu jadwalnya. Teman-teman, melakukan YBM. YBM. Ada jadwal lagi ya? Ya, anak-anak semangat ya. Belajar hari ini ya. Ya, semangat. Ya, sebelum kita mulai, kita pengen tahu, pengen tanya dari beberapa anak ini ya. Apa sih hal-hal positif yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai detik ini kalian berada di sini? Rapikan tempat tidur. Bagus, silakan jaga. Membantu ibu memasak. Itu oke. Anak-anak, pertemuan kali ini saya pengen tanya, ini pelajaran apa ya? Sosiologi. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Dasar pembentukan sosial. Bagus. Apa lagi? Terjadi interaksi dan hubungan timbal balik antar individu. Bagus sekali. Kemudian ada lagi? Adanya kesamaan kepentingan, harapan dan tujuan. Iya, bagus sekali. Ternyata anak-anak masih ingat ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita pagi ini kita akan membahas tentang materi permasalahan sosial. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya pengen tanya kepada kalian, apa itu masalah? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Oke, Mbak Agesta. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ya, betul sekali yang dikatakan Mbak Agesta tadi. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Memang bagus sekali. Di antara anak-anak di sini mungkin ada yang pernah mempunyai masalah. Pernah? Pernah, pasti pernah ya. Semua orang itu pasti pernah memiliki atau merasakan yang namanya masalah. Oke, di sini Bu Vita akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk masalah sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah
sebagainya. Kemudian apa sih manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah menjadikan seseorang atau individu untuk lebih peka terhadap masalah-masalah sosial. Menjadikan seorang individu sadar terhadap lingkungan sosialnya. Di sini Bu Vita akan memaparkan sebuah gambar. Apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Ada yang bisa? Ya, silakan Mas Rangga. Nenek tua, ya bagus sekali karena di situ ada gambar nenek tua. Yang kedua mungkin, ya Mbak Amel. Kenapa? Pengemis. Oke, kenapa kok bisa bilang pengemis? Oh ya, ada lagi jawabannya? Ya, Mbak Dinda. Kemiskinan. Oke, betul sekali. Ini adalah bentuk-bentuk masalah sosial. Saya akan menjadikan sebuah video tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Kenakalan remaja. Contohnya seperti apa kenakalan remaja? Tawuran, terus apa lagi? Minum, bullying, bagus, apa lagi? Judi. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan Mbak. Siapa? Mala ya? Silakan Mbak Mala. Kenapa sih Bu manusia kok selalu memiliki masalah? Ya, kenapa sih manusia kok selalu memiliki masalah? Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Mala. Kenapa sih manusia kok memiliki masalah sosial? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, karena masalah sosial terjadi sebagai akibat dari hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin ada yang tidak dengar. Diandra, bisa diulangi lagi tadi jawabannya Mbak Zara? Ya, coba diulangi lagi. Karena masalah sosial terjadi sebagai akibat dari hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bagus. Nah, siapa yang aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bu Vita akan memberikan reward point. Reward point itu nanti bisa kalian tukarkan dengan nilai kalian. Kalau anak membentuk kelompok, satu kelompok menjadi satu kelas menjadi 4 kelompok, satu kelompoknya 4 siswa. Silakan dibentuk kelompoknya. Satu kelompok 4 anak, satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silakan berkumpul menjadi satu kelompok ya. Silakan berdiri membentuk kelompok masing-masing. Ya, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya? Oke. Jadi anak-anak nanti ini Bu Vita akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini adalah contoh LKPD. Ada yang tahu ini adalah gambar apa? Ya, KDRT. KDRT adalah salah satu contoh dari masalah sosial ya. Ini KDRT, kalian menganalisa dari gambar ini menurut pemahaman kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau sudah menganalisa, itu yang kedua, kalian mengidentifikasi masalah dari gambar KDRT tadi. Nah, ini kalian tuliskan jenis masalahnya apa, kemudian ditulis faktor penyebab terjadinya
selesai? Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan presentasi. Presentasi ini nanti saya acak ya. Saya acak, jadi siapa yang maju pertama harus siap untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti aturan presentasinya yaitu kelompok yang maju presentasi nanti harus ada moderator dan penyaji pemateri. Nanti moderator itu adalah memandu jalannya presentasi ya. Nanti kelompok yang lain harus ada yang tanya kepada kelompok yang presentasi, dan kelompok yang presentasi harus wajib menjawab. Jika yang presentasi tadi tidak bisa menjawab, kelompok lain bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Tentu saja nanti siapa yang membantu menjawab akan mendapatkan poin. Paham ya? Akan mendapatkan poin. Oke. Saya acak ya. Siapa dulu ya? Ya. Nomor kelompok 4. Siapa kelompok 4? Ya, kelompoknya Mbak Zara nanti yang maju nomor 1. Ya, Mbak, kelompoknya nomor 2. Siapa nomor 2? Ya, kelompoknya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kami. Saya sebagai moderator Yuni, absen 20. Jenis masalah sosial di masyarakat. Salah satunya yaitu KDRT. Apa itu KDRT? KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Entah berada dalam keadaan sudah kawin maupun hanya sebatas kumpul-kumpul. KDRT umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua atau yang berusia. Dapat berupa kekerasan ini juga dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatar belakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama atau seks. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat seperti pemukulan, pencegahan atau bahkan berujung kematian, serta dapat menggunakan teknologi. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial yaitu 1. Faktor ekonomi. Ketika pelaku KDRT tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mengalami kesulitan finansial, ia menyalurkan frustasinya dengan melakukan kekerasan. 2. Faktor psikologis. Terjadi ketika pelaku memiliki gangguan jiwa atau emosi tidak stabil, sehingga mudah cemburu atau marah tanpa alasan yang jelas. 3. Faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya terjadi saat pelaku dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan menganggap laki-laki lebih superior sehingga mendominasi masalahnya. 4. Faktor pengalaman masa lalu. Pelaku pernah menjadi korban atau saksi kekerasan dari keluarga sendiri sehingga menganggap kekerasan sebagai hal wajar dan bisa diterima. Apa yang ditimbulkan masalah sosial? Dampak KDRT terhadap korban antara lain mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada pelaku yang bisa menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak KDRT terhadap pekerjaan korban adalah kinerja menjadi buruk. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampak KDRT bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan. Peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi. Anak dapat sering mengalami depresi. Sekian presentasi dari kami. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekarang kami membuka 2 sesi tanya jawab. Ya, silakan kelompok yang ingin bertanya. Saya Ya. ada 3. Sebuah keluarga yang tidak pernah mempunyai masalah.
Tidak ada. Setiap keluarga pasti memiliki masalah. Tentunya masalahnya berbeda-beda setiap keluarga. Ya, bagaimana? Mungkin kelompok yang lain ada yang menambahkan. Faktor apa saja yang membuat sering terjadinya kasus KDRT? Ya. Faktor kekerasan rumah tangga timbul disebabkan oleh beberapa faktor seperti keadaan ekonomi sulit sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok pertama. Penampilan selanjutnya dari kelompoknya Dinda ya. Silakan Dinda. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Dinda dari absen 4. Saya Diandra dari absen 3. Saya Priska dari absen 5. Saya Misha dari absen 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang KDRT. Adapun pengertian KDRT adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan rumah tangga. Faktor dari KDRT adalah keselingkuhan, perbedaan prinsip, penggunaan narkoba, alkoholisme, kebiasaan suci, campur tangan keluarga, budaya patriarki, dan masalah ekonomi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari KDRT adalah KDRT dapat memicu serangan masalah baik secara fisik maupun psikologis. Gejalanya bisa memakan waktu beberapa hari untuk muncul dengan sendirinya. Contohnya seperti sakit kepala, kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, kurang tidur, dan kehilangan kesadaran. Kondisi ini juga dapat menyebabkan dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan merusak pemikiran kognitif, serta menyebabkan kesulitan mencari cara untuk menyelamatkan diri. Selain itu, ada beberapa dampak fisik dari korban KDRT. Sementara itu, dampak KDRT dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain malu, tidak berdaya dan bingung, penurunan rasa percaya diri dan harga diri, upaya untuk bunuh diri, stres dan depresi, gangguan kecemasan, post traumatic stress disorder atau PTSD, penyalahgunaan obat terlarang, konsumsi minuman beralkohol, dismorfia, tubuh yang mengakibatkan munculnya pola makan tidak sehat. Dampak lain juga bisa terjadi seperti isolasi sosial, kurangnya kepercayaan pada orang lain, dan keinginan untuk menghindari aktivitas yang sebenarnya disukai. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengalami efek negatif pada kehidupan mereka, seperti menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, membuat seseorang kehilangan tempat tinggal, mencegah seseorang memberikan hidupnya, dan menanamkan tempat tinggal nggak asal atau kota dengan anak. ya, silakan. Apa dampak negatif dari terjadinya KDRT? Psikologis anak bermasalah karena seringnya melihat orang tua bertengkar, memicu sebagai contoh anak ketika nanti mereka berkeluarga. Apa upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah kasus KDRT? Dengan istri serta menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan lain dari mungkin ada yang ingin menambahi atau bagaimana? Atau mungkin ada, oh saya tidak setuju. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah. Silakan ditutup
lagi? Ya, Sultan. Sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan dalam masyarakat. Ya, oke. Kondisi yang timbul dan tidak diharapkan di dalam masyarakat. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini.